Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebelumnya, raungan Abyssal Beast mengguncang langit, menyebabkan banyak gerakan. Dalam sekejap mata, Abyss Beast menghilang, yang tidak diragukan lagi tidak normal. Dan Sueye baru menyadari bahwa sebelum binatang Abyss terdiam, bibir Suyi terbuka, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan binatang Abyss dan mengatakan sesuatu. Penemuan seperti itu membuat Sueye gemetar entah kenapa. Mungkinkah alasan mengapa Abyssal Beast diganggu sebelumnya benar-benar karena merasakan kedatangan Suyi dan menyapa orang ini? Jika demikian, apa yang Suyi katakan sebelumnya yang membuat Abyss Beast menghilang lagi? Sueye merasa sedikit bingung dan bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa apakah itu kemunculan atau hilangnya binatang abyssal, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari Suyi. Cepat, kirim seseorang ke pintu masuk gua Dewa Wangchuan untuk melihatnya. Selain itu, cepat laporkan masalah ini kepada Imam Besar, minta Imam Besar untuk mengambil tindakan, berkomunikasi dengan binatang jurang, dan selidiki alasan perubahan sebelumnya. Yang lain, tolong mundur. Di kejauhan dalam kehampaan, seseorang dari generasi yang lebih tua dengan cepat memberi perintah. Segera, orang-orang kuat dari Mengpo Hall yang mendengar berita itu semua bubar satu demi satu. Sueye menstabilkan pikirannya dan membawa Suyi dan lelaki tua buta itu untuk melanjutkan di sepanjang jembatan Giok menuju puncak Yuxia. Dalam perjalanan, dia menjadi sangat pendiam. Tidak peduli apa, selama sekte berkomunikasi dengan binatang abyssal, kita pasti bisa mengetahui alasan gerakan tadi. Sueye diam-diam berkata, dengan cara ini, dapat dinilai apakah gerakan ini terkait dengan Suyi. Dia tahu betul bahwa jika dia melaporkan spekulasi tadi ke sekte, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Puncak musim gugur. Di gunung yang curam, paviliun dan paviliun dibangun, awan seperti api, auranya lebat, pohon-pohon kuno adalah hutan, dan pemandangannya indah. Kalian berdua, tolong istirahat di sini sebentar. Segera, Sueye membawa Suyi dan orang tua buta itu ke sebuah paviliun di dekat tebing, membuat beberapa pengaturan, dan pergi. Tata letak paviliun sederhana dan elegan. Tempat ini sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Suyi datang ke lantai 2 paviliun di dekat pagar, duduk di kursi rotan, dan bersantai dengan malas. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah mengembara ke dunia bawah dan menyelamatkan seorang pria bernama Yun Ziying di kedalaman laut yang pahit. Orang ini adalah Kaisar Xuan Ziming, utusan Aula Mengpo untuk menyeberangi sungai. Pada saat itu, Yun Ziying sedang bertarung dengan binatang dunia bawah yang baru saja dewasa, sehingga dia terluka parah. Jika bukan karena Suyi yang kebetulan lewat, orang ini pasti sudah mati. Pada saat itulah Suyi membantu Yun Ziying untuk menekan Abyss Beast. Karena rasa syukur, di tahun-tahun berikutnya, Yun Ziying mengundang Suyi untuk menjadi tamu di Gunung Naihe. Karena itu, kembalinya Suyi ke Naihe Sensan hari ini tidak berbeda dengan mengunjungi tempat lama. Tuan Su, Xiao Lao sedikit khawatir tentang satu hal. Orang tua buta itu melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, orang-orang di Aula Mengpo jelas bertekad untuk memenangkan benih Changqing, dan dengan kembalinya 9 pendeta kurban, orang-orang tua di Aula Mengpo pasti akan tahu. Benih Changqing itu pada Anda, jika mereka memiliki beberapa pemikiran lain dalam pikiran mereka, itu tidak baik. Suying bersenandung, dan berkata, ini memang masalah. Pengorbanan Jiu dan Cui Jingyan pasti akan mencoba membujuk mereka, tetapi mereka mungkin tidak dapat membujuk orang-orang tua itu. Orang tua buta itu menghela nafas lega, hanya untuk menyadari bahwa Suyi juga menyadari masalah ini. Dia segera menyarankan, Tuan Su, mengapa kita tidak pergi sekarang? Kalau tidak, di situs istana Mengpo mereka, jika terjadi kecelakaan, kita tidak akan berbeda dengan burung-burung di dalam sangkar. Suyi tersenyum dan berkata, apa yang kamu panik? Langit masih belum jatuh, belum terlambat untuk berpikir untuk pergi ketika aku pergi ke Wangchuan Divine Grotto malam ini. Gua Dewa Sungai yang terlupakan. Orang buta tua itu terkejut, itu adalah tempat terlarang istana Mengpo.
Dan ada binatang abisal yang menjaga pintu masuk. Bagaimana Anda bisa pergi ke tempat itu? Tetapi segera, lelaki tua buta itu tampaknya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Tuan Su, alasan mengapa binatang abisal diganggu sebelumnya. Apakah itu benar-benar terkait dengan Anda? Su Yi berkata dengan linglung, bukankah aku mengatakannya, itu hanya menyapaku. Orang tua buta itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda, tetapi Anda secara bertahap akan mengerti di masa depan. Orang buta tua itu mengangguk dan bertanya, Tuan Su, apa rencana Anda di masa depan? Belanda benar-benar berbeda dari benua Changqing. Seperti Istana Mengpo, Istana Huang Quan, Six Daoxi, Nether Nine Royal Family dan sebagainya. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya dan terlarang. Di antara mereka, hanya lautan penderitaan yang dikenal sebagai tidak ada akhir dan tidak ada pantai, dan yang abadi sulit untuk diseberangi. Dan ini hanyalah puncak gunung es dari dunia bawah. Hantu yang sebenarnya adalah karakter dari Kaisar Realem, yang tidak bisa ditebak atau diukur. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda berkeliaran di dunia bawah seperti lalat tanpa kepala, Anda adalah seorang raja, dan kemungkinan besar Anda akan tersesat dalam penjelajahan Anda. Aku berencana pergi ke keluarga Cui dulu. Su Yi berkata dengan santai. Alasan kembalinya dia ke dunia bawah kali ini adalah untuk mendapatkan kembali beberapa hal yang tertinggal di kehidupan sebelumnya. Yang kedua adalah membuat beberapa persiapan untuk kembali ke Kyushu liar di masa depan. Tentu saja, yang paling penting adalah terkait dengan latihan. Meskipun benua Changqing telah mengantarkan dunia yang indah, sumber Changqing telah sepenuhnya menghilang, yang berarti bahwa tidak ada kesempatan untuk membuktikan kerajaan kaisar saat berkultivasi di benua Changqing. Dan kekuatan aturan Zutian di negeri bawah sudah cukup untuk memuaskan kultivasi para kaisar yang kuat, jadi tentu saja Su Yi tidak perlu khawatir tentang kultivasi berikutnya. Adapun keputusan Su Yi untuk pergi ke keluarga Cui, itu terkait dengan pesan di liontin batu giok di tubuh Cui Jingyan. Tulisan tangan di liontin batu giok ditinggalkan oleh penguasa Mingzun Cui Longxiang. Monster tua Su, akan ada perubahan drastis di Belanda. Saya harus pergi ke kedalaman laut yang pahit, dan saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Ini adalah kalimat pertama dari pesan tersebut. Sejak di benua Changqing, Su Yi belajar dari Jiu Jiji bahwa dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya hal di Netherworld yang bisa disebut penghancur dunia adalah lautan kepahitan yang dalam. Di sana, sebuah kapal hitam misterius muncul. Siapapun yang melihat kapal ini, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah, akan menjadi aneh. Menghilang dari udara tipis. Kejadian ini telah menarik perhatian pasukan dunia, dan juga banyak rumor terkait kapal dunia bawah hitam ini, yang sebagian besar tidak masuk akal. Sejauh ini, tidak ada yang tahu penampilan, asal, dan bahaya serta rahasia kapal hitam itu. Karena kejadian ini, Su Yi berspekulasi bahwa perubahan dramatis yang akan datang yang disebutkan oleh Cui Longxiang, serta alasan mengapa dia pergi ke Laut Kepahitan, kemungkinan besar terkait dengan kapal dunia bawah hitam ini. Selain itu, Cui Longxiang juga mengingatkan dalam pesan Yu Pei bahwa jika Su Yi kembali ke dunia bawah, apapun yang terjadi, jangan ungkapkan identitasnya. Karena menurut Cui Longxiang, tempat bawah hari ini berbeda dari masa lalu. Apa bedanya? Su Yi belum tahu. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke keluarga Cui untuk berjalan-jalan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Cui Longxiang untuk meninggalkan beberapa pendukung sebelum menuju ke Laut Kepahitan. Keluarga Cui. Orang buta tua itu mengangguk. Dikabarkan bahwa dahulu kala, keluarga Cui adalah penguasa, 6 daosi dunia bawah, yang mengendalikan hukum dan peraturan kriminal. Kemudian, dengan jatuhnya, Yin Chao Difu, raksasa yang terdiri dari banyak kekuatan kuno, 6 daosi juga runtuh. Meski begitu, keluarga Cui masih merupakan salah satu kekuatan kuno teratas di dunia bawah. Di Netherworld hari ini, wilayah yang luas dan tak terbatas itu dibagi menjadi 6 domain dan 13 alam. Sebuah domain sebanding dengan ukuran dunia.
Di antara mereka, tempat Aula Mengpo berada terletak di wilayah Wangchuan. Kota Ziluo, tempat tinggal keluarga Cui terletak di 6 kerajaan. Ini adalah kota yang sangat kuno, yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Domain sungai yang terlupakan dan enam alam tampaknya berdekatan satu sama lain, tetapi sebenarnya mereka sangat jauh. Namun, tidak seperti benua Changqing, ada susunan teleportasi di 6 domain Netherworld. Melalui susunan teleportasi, seseorang dapat dengan cepat melakukan perjalanan antar domain. Saat itu mendekati malam. Cui Jingyan datang sendirian. Tapi ada kesuraman yang tersisa dalam ekspresinya. Tuan Muda Su, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Segera setelah saya melihat Sui, Cui Jingyan berkata terus terang, sekelompok kecil orang tua di istana Mengpo saya, yang terobsesi dengan benih hijau dalam diri Anda, kemungkinan besar akan mendatangi Anda. Mari kita mengobrol. Sui tertawa dan bercanda, dalam kapasitasmu, tidak bisakah kamu membujuk orang-orang tua itu? Cui Jingyan sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan putus asa, apa identitas saya, di mata orang-orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, saya hanya seorang junior. Perhatikan nasihat saya. Setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, jika itu hanya hal biasa, mereka akan menjual saya wajah, tetapi benih hijau ini berbeda, ini adalah dunia. Vitalitas sumbernya kental, dan itu juga merupakan ciptaan yang tak tertandingi di dunia bawah ini, dan orang-orang tua itu. Bagaimana mungkin mereka tidak meneteskan air liur? Sui mengangguk dan berkata dengan tidak percaya, tidak mengherankan bahwa ini diharapkan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa bahkan di situs istana Mengpo mereka, setelah mendengar berita buruk seperti itu, Sui tidak gugup sama sekali, sesantai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Su, apakah Anda tidak takut sama sekali? Ini adalah Gunung Suci Nahe. Dan ada lebih dari satu raja. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang mengetahui berita buruk ini akan berada di ujung tanduk. Tapi Sui masih terlihat tenang dan tidak tergerak. Sui tersenyum, apakah berguna untuk takut? Cui Jingyan menggigit bibirnya yang kemerahan, dan segera berkata dengan nada meminta maaf, ketika saya membujuk orang-orang tua itu sebelumnya, saya tidak mengungkapkan liontin batu giok di tubuh saya. Dengan kata lain, kecuali aku, Jiusai dan Sueye, tidak ada orang lain di sekte yang tahu bahwa kamulah yang dihargai oleh leluhurku. Menurutnya, jika rahasia ini bocor, pasti akan membuat orang-orang tua di sekte itu tertahan. Tapi dia tidak bisa. Rahasia adalah rahasia karena tidak bisa dipublikasikan. Membiarkan Jiu Sakrifis dan Sueye tahu tentang ini telah membuat Cui Jingyan merasa sedikit tidak nyaman, khawatir dia akan dihukum oleh leluhurnya di masa depan. Sui sangat pengertian, tapi itu membuatnya semakin malu. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Yah, aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi kejadian tak terduga di istana Mengpo." Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih tidak ingin bercampur? Jika tidak, bagaimana kamu akan berdiri di istana Mengpo di masa depan?" Cui Jingyan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan pulang saja jika itu masalah besar." Sui tidak bisa menahan tawa, dia bisa melihat bahwa mungkin karena Cui Longxiang, gadis itu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Bahkan, jangan ragu untuk berbalik melawan sekte. Namun, Sui tidak ingin perempuan terlibat. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa ada sekelompok kecil orang tua yang terobsesi dengan benih cangking, apa identitas dan basis kultivasi mereka?" Cui Jingyan berpikir sejenak, dan berkata, orang tua yang dipimpin oleh imam besar dan 3 korban kurban semuanya adalah kaisar dari ranah Xuanzhou. Kultivasi. Dan tuan dari imam besar adalah tetua tertinggi kedua, Feng Qi, bernama Flaming Spirit Emperor, yang telah memasuki alam misterius sejak lama. Di Aula Mengpo hari ini, ada 3 utusan penyeberangan sungai yang benar-benar memegang posisi, Penatua Taisang, dan bertanggung jawab atas urusan sekte. Masing-masing ada di ranah kekaisaran. Tapi di Mengpo Hall, ada 9 utusan di seberang sungai.
Selain 3 orang yang memegang jabatan tetua tertinggi, ada 6 orang lainnya yang sedang menyendiri atau berkeliling dunia, dan sudah lama berhenti membicarakan urusan dunia. Kecuali sekte itu terancam kehancuran, 6 utusan penyeberangan sungai yang hidup seperti fosil tidak akan pernah muncul. Ini normal. Khusus untuk para kaisar, untuk mempelajari metode Dao dan menyimpulkan Dao, setiap retret membutuhkan waktu ribuan tahun. Bagaimana hal-hal biasa bisa diletakkan di mata mereka? Situasi seperti itu sangat umum di garis kekaisaran. Bagaimana sikap orang lain? Su Yi bertanya. Di mana ada orang, di situ ada konflik. Ini terutama berlaku di dunia praktik. Dalam klan dan kekuatan besar, untuk mencari otoritas yang lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya untuk latihan, seringkali ada banyak persaingan yang kejam. Taoisme kekaisaran seperti Meng Po Hall, interiornya itu tidak bisa monolitik, dan tidak bisa hanya memiliki satu suara. Cui Jingyan menghela nafas pelan, sekarang baik ketua aula dan tetua agung tidak ada di sekte, dan tetua kedua sudah mulai mundur sedini tahun lalu. Dikatakan bahwa dia ingin memperbaiki sepanci pil obat. Tidak pergerakan. Dan tetua ketiga Taisang bertemu dengan tuan dan muridnya, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini untuk saat ini. Saat ini, imam besar bertanggung jawab atas semua urusan sekte, dan sikapnya sulit dipengaruhi oleh orang lain. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Cui Jingyan ragu-ragu sejenak, lalu menyarankan, "Tuan Muda Su, bagaimana kalau aku akan membawamu pergi dengan tenang sekarang?" Orang tua buta yang mendengarkan itu tiba-tiba tergerak. Jika Anda dapat meninggalkan aula Meng Po sesegera mungkin, itu akan lebih baik. Tetapi melihat Su Yi tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu percaya, ketika kamu datang menemuiku, imam besar sudah siap?" Mata indah Cui Jingyan sedikit menyipit. Su Yi melanjutkan, "Aku bahkan yakin ketika lelaki tua buta itu dan aku pergi, imam besar akan menyusul secepat mungkin. Kalau begitu, mengapa kamu pergi?" Cui Jingyan Yurong Mingming tidak yakin, dan berkata, "Tapi, jika kamu tinggal, bukankah itu lebih berbahaya? Ini adalah situs istana Meng Po." Su Yi berkata dengan ringan, "Di mata orang lain, tempat ini mungkin adalah kolam naga dan sarang harimau, tetapi menurut saya, itu tidak jauh berbeda dari tempat lain di dunia." Berbicara, dia mengeluarkan kendi dan menyesapnya, melihat keluar jendela, senja sudah gelap dan malam akan datang. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pergi sekarang jika dia ingin mengunjungi gua Dewa Sungai yang terlupakan. Tetapi melihat Cui Jingyan menggosok rambutnya dalam kesusahan, dia bergumam, "Di benua Changqing, tidak ada kaisar. Anda secara alami dapat dihormati di dunia dengan perilaku Anda, tetapi ini adalah akhirat. Ada apa?" "Sen-san, bagaimana bisa? Kamu begitu berani. Kamu tidak berani mengambil Meng Po Hall di matamu." Gadis itu tampak kesal. Su Yi tidak bisa menahan geli dan berkata, "Oke, aku bukan gadis kecil yang perlu dikhawatirkan." Cui Jingyan sangat marah, menatap matanya yang indah, dan berkata dengan marah, "Siapa yang muda? Kamu mungkin tidak setua saya. Juga, saya tidak khawatir tentang Anda, saya tidak ingin leluhur saya peduli dengan Anda. Orang yang mati di gunung dewa-dewa ini. Apa itu kecantikan? Itu adalah kemarahan, dan semuanya indah." Penampilan Cui Jingyan saat ini dengan jelas mencerminkan hal ini. "Lupakan saja, aku akan pergi ke tetua ketiga Taisang untuk membicarakan hal ini. Dulu, dia adalah saudara junior dan junior ibuku. Aku pikir dia tidak akan memberiku wajah." Berbicara, Cui Jingyan menoleh dengan marah dan pergi. Pria tua buta itu hanya bisa menghela nafas, gadis ini Jingyan benar-benar ramah. Su Yi mengangguk dan berkata, "Gadis ini memang berbeda dari kakeknya. Jika Cui Long, seperti rubah tua itu, mengalami hal seperti itu, dia akan menghindarinya, menyombongkan diri atas kemalangan dan bersiap untuk menonton kesenangan." Orang tua buta itu tampak aneh dan tidak menjawab pertanyaan dengan bijak. Dia tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk secara sewenang-wenang menilai orang Mingzun. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari kejauhan. "Bisakah Su Yi ada di sini?" Seorang wanita mengenakan jubah Tao dengan temperamen dingin datang.
Sambil berbicara, dia berjalan ke loteng tanpa persetujuan. Ketika dia melihat wanita ini, lelaki tua buta itu membeku, wajahnya tiba-tiba berubah, seorang kaisar. Apa? Sui masih duduk di kursi rotan, menatap tamu tak diundang ini. Penampilan wanita cukup menonjol, sosoknya ramping dan tinggi, meskipun mengenakan jubah polos, tanpa modifikasi, tetap tidak berkurang cantik. Namun, napasnya sangat dingin, temperamennya menyendiri, dan matanya melihat ke depan, mengungkapkan ketidakpedulian yang menyendiri dan mendominasi. Hal ini juga membuat orang merasa tertekan saat menghadapinya. Seperti orang tua buta, seluruh tubuhnya tidak bisa tidak tegang dan pikirannya tertekan. Ini bukan pengecut, tapi keadaan represi. Namun, Sui sepertinya tidak sadar. Keadaan pikiran dan jiwanya memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dan tidak akan terpengaruh. Melihat Sui duduk di kursi rotan, dia tidak berniat untuk bangun dan memberi hormat. Wanita berjubah Tao itu sedikit mengernyit, tapi dia tidak marah. Dia berkata dengan belak-belakan, "Nama saya Yuan Lining, dan saya memegang posisi pengorbanan ketiga di Aula Mengpo. Sebelum Jingyan ingin datang, saya katakan bahwa sikap Aula Mengpo kami, saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang dia." 3 pengorbanan di Aula Mengpo. Orang tua buta itu langsung bereaksi. Cui Jingyan telah mengatakan sebelumnya bahwa di Aula Mengpo, orang-orang yang tidak pernah melupakan benih Changqing adalah sekelompok kecil tokoh senior yang dipimpin oleh imam besar dan 3 imam pengorbanan. Dunia memanggilnya, Kaisar Api Es. Bagi Sui, baik Yuan Lining maupun Imam Besar Gu Zongsun belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ketika dia berkeliaran di dunia bawah di kehidupan sebelumnya, keduanya jauh dari membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Setelah berpikir sejenak, Sui berkata dengan serius, "Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menghilangkan keserakahan di hati Anda, jika tidak, Anda hanya akan menyebabkan bencana bagi diri Anda sendiri." Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, seorang pemuda dari benua Changqing akan berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan ancaman. Apakah dia tidak tahu, apa kaisar seperti langit, tidak bisa difitnah? Mata Yuan Lining menjadi lebih dingin, dan berkata, "Ketika saya datang, imam besar pernah menginstruksikan, di wajah Jingyan, jangan terlalu mempermalukan Anda, dan berjanji, selama Anda bersedia mengambil inisiatif untuk menyajikan benih langit biru, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di Istana Mengpo." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Sejauh yang kami tahu, ini adalah pertama kalinya teman kecilmu datang ke Netherworld, dan dia tidak berdaya. Jika teman kecil itu mau, Aula Mengpo saya bersedia menerima Anda yang sebenarnya." Murid Sui menyela, tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Sebagai seorang kaisar, ini adalah pertama kalinya Yuan Lining diinterupsi dengan kasar oleh seorang pria muda di fase roh, dan rasa dingin muncul di matanya. "Anak muda, jangan bilang aku menggertak yang kecil, aku bisa memberimu kesempatan lagi." Nada bicara Yuan Lining dingin dan tegas, "Jika kamu masih begitu terobsesi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ketika dia berbicara, paksaan tak terlihat diam-diam meresap ke tubuh Yuan Lining, dan lelaki tua buta itu ketakutan, seperti jatuh ke dalam gua es, wajahnya berubah. Sui sedang duduk di sana, dan berkata dengan penuh minat, "Sungguh, mengapa kamu tidak bersikap sopan dan tunjukkan padaku?" Wanita di depannya adalah seorang kaisar yang baru saja dihotbahkan. Dan peran seperti itu tidak diragukan lagi sangat menarik bagi Sui. Perlu dicatat bahwa sedini di benua Changqing, dia telah dihormati di jalur jalan spiritual, dan menempatkan tujuan duel yang layak di ranah Xuanzhou. Dan Yuan Lining ini tidak diragukan lagi merupakan lawan yang sangat cocok. Bahkan tanpa gejolak ini, Sui mau tidak mau ingin belajar satu atau dua hal dengan pihak lain. Pada saat ini, kata-kata provokatif Sui benar-benar membuat marah Yuan Lining. Suasana seluruh paviliun tiba-tiba menjadi menyedihkan dan dingin. Jika udara membeku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.